Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu 15 Juli tahun 2020. Kasih Tuhan selalu bersama dengan kita dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau setia dan baik dalam hidup kami. Kami ada di sini di mana kami merindukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami semua dimampukan untuk menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pelita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah saudara-saudara sekalian, kita semua yang selalu menyambut firman-Nya. Amin. Saya mengambil tema tinggallah dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, iman yang sejati itu seharusnya menghasilkan hidup Kristen yang radikal. Hidup Kristen yang radikal, saudara-saudara, yang dimaksud di sini adalah seorang yang mana dalam seluruh kehidupannya, hati, pikiran, tenaga, semua yang ia miliki sangat berpegang teguh pada ajaran yang ia dapatkan dalam Kristus. Orang yang memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tinggal di dalam Kristus dan menjadi murid Tuhan sejati haruslah memiliki hidup yang radikal. Hidup yang radikal bukan berarti harus menjadi misionaris, menjadi pemberita Injil, meninggalkan segala pekerjaannya dan kemudian pergi ke negeri asing, tidak. Tetapi hidup yang diperlihatkan dalam kesehariannya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Jadi dia sungguh-sungguh berpegang teguh dan tidak akan bergeser dari ajaran yang Kristus sampaikan. Kalau hari ini saudara-saudara kita berada dalam tema tinggal dalam firman Tuhan, apa yang kita mau capai? Yang pertama yang saya mau katakan bahwa kita tinggal dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup dalam kebenaran Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa perkataan Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala kan manusia tidak bisa seperti itu. Apa yang kita lihat? Dalam Alkitab diceritakan bagaimana Adam dan juga Hawa. Mereka ketika
telah diingatkan oleh Tuhan, jangan memegang, apalagi mengambil, memakan buah itu. Karena ketika engkau mengambilnya, memakannya, engkau akan mati. Tapi saudara, apa yang terjadi? Iblis justru mengatakan tidak, engkau tidak akan mati. Ketika engkau mengambil dan memakannya, engkau sama dengan Allah. Wah, ini kan godaan. Tapi karena manusia tidak melihat kebenaran sebagai hal yang utama dalam hidupnya, akhirnya ia mengambil buah itu, memakannya, dan hasilnya apa? Hasilnya saudara adalah mati, yaitu jatuh dalam dosa. Saudaraku yang kekasih, kita tahu Bapak Reformasi Martin Luther, ia mengatakan bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan memiliki otoritas yang tinggi dibandingkan saudara-saudara dengan perkataan paus. Dalam artian bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bukan kebutuhan kita, bukan perkataan dunia ini, bukan segala-galanya yang ada dalam dunia yang paling utama. Tetapi firman, karena kebenarannya saudara-saudara, kebenaran yang mengantar kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, mengenal Kristus dengan baik. Yang kedua yang kita mau lihat, bahwa tinggal dalam firman Tuhan, kita akan menyaksikan keindahan firman Tuhan. Di dunia ini banyak hal-hal yang indah saudara-saudara. Punya rumah yang indah, ya, punya taman yang indah, punya kendaraan yang bagus, yang indah. Banyaklah macam-macam yang kita bisa lihat dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan itu, keindahan firman Tuhan bisa kita nikmati dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita senantiasa mengarahkan hidup ini untuk dituntun oleh Tuhan. Keindahan firman Tuhan itu kita dapatkan ketika kita berada dalam pergumulan, lalu kemudian kita dikuatkan oleh firman. Ketika firman menegur kehidupan kita supaya kita jangan ke kiri, ke kanan, menyimpang dari Tuhan, tetapi berjalan dalam rel kebenarannya. Keindahan firman Tuhan itu saudara-saudara mengajar kepada kita untuk merasakan bagaimana kita disegarkan, tulang-tulang kita disegarkan oleh firman-Nya. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, meluruskan pikiran-pikiran kita yang jauh dari Allah. Nah saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu kita menyadari bahwa keindahan firman Tuhan ini akan selalu mengambil bahagian dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, bahwa kita diajak melihat betapa berharganya firman Tuhan. Ya, sama yang mau dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 19 ayat 10 di situ dikatakan bahwa firman itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman itu lebih indah dari emas, ya. Emas yang berkilau, emas yang harganya selangit, tapi firman Tuhan jauh lebih indah. Ataupun firman itu lebih manis daripada madu. Madu yang baru keluar dari sarang lebah ternyata tidak semanis dengan firman Tuhan. Jadi betapa berharganya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri mau mengingatkan kita, mengatakan dalam Matius 13 ayat 44, Tuhan Yesus katakan, kerajaan Allah itu seperti menemukan harta yang berharga di tanah orang lain. Wah, luar biasa saudara-saudara. Jadi betapa berharganya firman Tuhan itu. Jangan sampai kita tidak melihat berharga firman Tuhan. Ketika firman itu kita simak, kita hayati, kita jadikan pegangan, maka kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Yang terakhir saudara-saudara, firman itu memberi hidup dan menopang kita. Ya, firman itu memberi hidup. Bukankah Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firman yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Firman itu saudara-saudara menopang kita. Hai kita yang berbeban, hai kita yang punya banyak persoalan hidup. Saudara-saudara, kita akan ditopang oleh firman. Semakin kita membaca firman, semakin kita melihat ada penyertaan Tuhan.
Semakin kita merenungkan firman, semakin kita memahami bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sendiri dalam pergumulan. Kita tidak merasakan bahwa ini menjadi beban yang membuat kita tidak bisa lepas, tidak. Tetapi firman ini menopang kita dan setiap orang yang mendengarkannya akan kuat, akan teguh menghadapi hidup ini. Karena itu tinggallah dalam firman Tuhan, selalulah jadikan firman ini sebagai bagian utama dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu membacanya, tetapi teruslah kita membaca, maka kita akan disegarkan, dikuatkan. Kita akan memperoleh kebenaran, kita akan ditopang, dan firman ini sangat berharga di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dari NKB 119. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang indah, firman yang memberikan kebenaran yang sejati bagi kami. Firman yang menopang kami, firman yang sangat berharga. Kami memahami semuanya ini Tuhan. Biarlah kami tidak sekedar menjadikan firman-Mu sebagai hiasan dalam hidup kami, tetapi kami boleh menghayatinya sehingga kami semakin diteguhkan. Tuhan, Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat Satria Kasih Engkau bimbing, Engkau sertai, biar kami selalu berjalan pada kebenaran firman-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan yang dialami jemaat-Mu, hadirlah untuk menopang agar jemaat-Mu kuat dan teguh dan juga mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang kami rasakan. Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara online oleh majelis, oleh pengurus OIG, kiranya semuanya berkenan bagi Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan berkati, upaya pemerintah kami untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga banyak rakyat yang dapat ditolong. Kami semua boleh hidup dengan kuat, dengan tenang. Dalam masa new normal kami boleh memberlakukan aturan yang telah ditetapkan sehingga kami semakin menjaga diri dan kami dimampukan Tuhan untuk melewati masa pandemik ini dengan baik. Jagalah kami di malam ini biar kami membaringkan diri dengan tenang, nama Tuhan dimuliakan. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.